Assalamualaikum, halo anak-anakku yang soleh-solihah dan ayah bunda yang ada di rumah. Jumpa kembali kali ini di episode ke-17 bersama Bu Vivi tentunya yang akan menemani sore kalian membacakan kisah-kisah menarik tentunya ya. Sambil menunggu waktu buka, kita simak kisah selanjutnya dari cerita yang kemarin, hijrah ke Madinah. Simak baik-baik ya kisah kali ini. Pada malam itu, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Para pemuda musyrik Quraisy berjaga di luar rumah beliau, menunggu Rasulullah keluar rumah untuk mereka bunuh. Lalu, berhasilkah mereka? Tentu saja tidak. Rasulullah keluar dengan tenang sambil menaburkan tanah ke kepala pemuda itu. Allah Maha Besar, pandangan kaum Quraisy pun terhalang. Para pemuda Quraisy sangat marah ketika hanya menemukan Ali di rumah Rasulullah SAW. Mereka menyiksa dan menyeret Ali hingga ke Ka'bah. Dan Ali pun tetap tidak mengatakan kemana perginya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berjalan di jalan terjal dan berbatu. Bahkan beliau sampai berjinjit untuk menyamarkan jejak. Apa yang dilakukan Abu Bakar ketika kaki Rasulullah SAW berdarah? Ya, Abu Bakar menggendong Rasulullah di Gunung Sur hingga mencapai mulut gua Sur. Abu Bakar lalu membersihkan gua, menutup lubang-lubang dengan menyobek kain miliknya. Baru mempersilakan Rasulullah SAW untuk masuk. Begitu sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah hingga dia diam saja ketika kakinya digigit binatang di dalam gua. Dia tak mau membangunkan Rasulullah. Tapi rasa sakit di kakinya membuat air matanya menetes mengenai wajah Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian meludahi luka Abu Bakar dan rasa sakit Abu Bakar pun hilang. Sementara itu, orang Quraisy terus mencari Rasulullah sampai di pintu Gua Sur. Gua Sur hanyalah ceruk batu yang tidak terlalu dalam. Kalau orang Quraisy melihat ke bawah, niscaya mereka akan langsung melihat Rasulullah dan juga Abu Bakar. Abu Bakar sangat khawatir dan bersedih karena berpikir Rasulullah SAW akan ditemukan. Jangan bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah SAW berkata dengan tenang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan Abu Bakar tidak ditemukan. Setelah 3 malam lamanya di Gua Sur, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Uraikid dipilih sebagai penunjuk jalan. Abdullah yang bukan orang muslim ini sangat memahami jalan menuju Madinah. Tentu saja, sebelumnya dia sudah dipastikan tidak akan berbohong atau mencelakakan Rasulullah SAW. Sementara itu, Amin bin Fuhairah bertugas menghapus jejak dengan kambing gembalaannya. Dan Suraqah bin Malik mengejar untuk terus membunuh Rasulullah SAW. Namun setiap kali sudah mendekat, kuda yang ditumpanginya jatuh dan terpelanting. Lalu Suraqah akhirnya kembali pulang. Sampailah Rasulullah di Quba, sebuah perkampungan di pinggiran Madinah. Beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang menyusul berhijrah usai mengembalikan barang yang sebelumnya dititipkan kepada Rasulullah oleh orang Quraisy. Rasulullah membangun fondasi Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan beliau sejak beliau diangkat menjadi nabi. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Lalu 4 hari kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Madinah. Takbir bergemuruh dari rumah dan jalan-jalan. Semua berbahagia dan bersukacita dengan kedatangan Rasulullah SAW yang mulia. Nah, itu dia anak-anakku akhir dari kisah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Begitu banyak rintangannya yang beliau lalui untuk bisa sampai ke kota Madinah. Semoga kisah kali ini dapat memotivasi anak-anak untuk lebih terus semangat dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Demikian kisah Sirah Nabawiyah kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.